Sahabat sekalian, eee, pastinya sahabat sekalian udah punya banyak sekali referensi untuk membuat CV. Nah, CV seperti apa yang pernah sahabat pakai? Saya harap video ini bisa menjadi referensi tambahan ya, karena, ini saya gunakan, referensi dari seorang trainer dari Amerika, dan akan sangat bermanfaat kalau sahabat sekalian mau melamar di perusahaan internasional. Pertama itu. Dan di sini kita akan coba bahas bagaimana sih CV, apa yang harus ditonjolkan kalau misalnya teman-teman mau melamar di perusahaan sebagai orang yang baru lulus dan baru mau bekerja. Terus bagaimana kalau misalnya sahabat sekalian ini sudah punya pengalaman seperti apa format CV-nya. Kita akan coba bahas pada training kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk eh, di apa di di komentar ya kalau ada masukan ataupun yang lainnya. Nah, sahabat sekalian, ini di sini saya cantumkan CV saya sebagai referensi. Jadi CV itu ada beberapa bagian. Di sini kita sebut identitas, bagian identitas, terus personal statement. Khusus yang akan kita bahas ini sebagai ininya, sebagai acuannya kita akan menggunakan CV bahasa Inggris ya. Jadi memang dikhususkan untuk perusahaan yang multinasional ataupun juga nasional bisa. Terus key achievement, terus work experience baru masuk di sini, lalu education background, training dan skill, di transferable skill, skill utama, ketertarikan apa, serta reference di sini. Jadi itu bagian-bagian dalam CV. Nah, bisa teman-teman catat ya. Kita akan coba bahas satu persatu apa sih yang perlu dicatat dari mulai personal personal identity, personal statement, dan selanjutnya. Di sini saya udah siapin beberapa slide. Saya capture. Yang pertama, brand statement. Jadi brand statement itu sebaiknya 1 sampai 2 kalimat. Terus menyampaikan apa yang membuat teman-teman unik. Value apa yang pernah teman-teman berikan atau akan teman-teman berikan jika teman-teman direkrut. Lalu eh, buat sepersonal mungkin dengan siapa yang akan kita layani. Misalnya di bidang bisnis apa gitu. Di bidang divisi produksi apa gitu. Terus coba temukan unique selling-nya apa. Unique selling teman-teman itu apa. Terus apa yang di-offer, yang ditawarkan oleh uh, teman-teman kalau bekerja di sana. Itu di brand statement. Misalnya kalau di saya, ini saya nulis, saya coba giniin ya. Di sini dan di sini. Nah, di sini di personal statement ini, kita mulai dari personal statement. Di sini saya ada 2 kalimat. Jadi saya ini seorang yang generalis, saya sangat fokus pada result, dan juga seorang pemimpin di manufacturing improvement. Di sini jelas apa value-nya, apa topik apa. Jadi saya lebih di project improvement di manufaktur. Terus apa yang membuat saya unik ya, saya punya 12 tahun pengalaman di sana, dan saya sudah memimpin ratusan proyek dengan saving sebesar miliaran rupiah misalnya di sana. Teman-teman bisa menemukan unique selling teman-teman itu apa. Di sini ada beberapa tips. Yang pertama, uh, di sini coba teman-teman bisa masukkan hal seperti uh, apa sih yang bisa menjadi semangat teman-teman ketika bangun gitu. Misalnya ya, misalnya teman pecinta kopi ya bisa bilang, saya ini menikmati kopi apa. Misalnya teman-teman mau melamar di bagian apa, di bagian apa tuh, ibaratnya coffee coffee shop gitu misalnya, ataupun di retail ataupun di perbankan. Nah, di sana bisa dimasukkan nih passion teman-teman semuanya di bidang itu apa yang bisa menyemangati teman-teman ketika misalnya mau bangun tidur gitu. Di sana kan bisa jadi semangatnya. Terus apa yang paling menyenangkan teman-teman di sana, sehingga bisa sama-sama nyaman nih, bisa sama menemukan relate gitu, connection teman-teman uh, dengan pelamarnya gitu, dengan posisi yang teman-teman lamar. Terus apa yang teman-teman sukai gitu dari apa uh, pekerjaan sebelumnya yang bisa teman-teman jadikan. Yang ini ya yang saya bahas ya, selection. Nah, itu teman-teman semuanya bisa teman-teman masukkan di sana. um,
Jadi di sini tuh lebih ke statement teman-teman sih, lebih ke branding teman-teman, self branding teman-teman itu apa. Terus apalagi nih tipsnya lagi, di sini yang perlu teman-teman coba pikirkan lagi, apa sih satu hal gitu, satu hal yang paling uh, menonjol yang orang-orang biasanya memuji teman-teman, misalnya project management atau dalam hal ketelitian atau dalam hal, kalau saya kan misalnya saya nyebut saya generalis, mungkin untuk beberapa hal itu nggak jadi kelebihan gitu ya, justru orang mencari seseorang yang spesialis gitu, tapi karena saya ini lebih ke manufacturing project yang biasanya lebih generalis, saya melihat ini sebagai suatu kelebihan. Tapi teman-teman mungkin bisa misalnya ke keuangan tentang ketelitian teman-teman, ujian gitu, tentang leadership, tentang coaching gitu, tentang pengarahan atau tentang eh, apa ya, tentang kesabaran, keuletan gitu ya. Terus apa yang teman-teman sukai gitu. Terus apa yang teman-teman selesaikan. Misalnya saya di sini, oh saya sudah menyelesaikan 12 tahun, saya sudah menyelesaikan ratusan proyek. Nah, teman-teman mungkin apa yang sudah teman-teman selesaikan. Nah, ini untuk yang punya pengalaman dulu ya. Nanti kalau yang belum pengalaman nanti kita bahas. Nah, by the way, saya menggunakan tips ini berhasil ya. Sempat dipanggil di beberapa perusahaan gitu. Sampai mendapatkan pekerjaan saya yang sekarang dengan menggunakan tips ini. Oh, dan ya salah satu keuntungan ketika misalnya kita punya pengalaman melamar kerja lagi kan ada kenaikan lah, um, apa enggak, apa pendapatan kita bisa nabung lebih gitu. Cuma ya sekarang kalau misalnya teman-teman udah profesional ya harus diingat juga kan, kalau dalam hal finansial dulu ya, selain dalam hal-hal lain, karena kan kalau kita mau pindah kerja itu pasti banyak pertimbangan ya. Nah, kalau misalnya masalah keuangan itu dilihat tuh masa kerja kita, karena kan kalau kita pindah kerja itu khususnya milenial nih, biasanya pindah kerja itu tidak mempertimbangkan masa kerja. Padahal kalau misalnya kita stay gitu loyal di satu perusahaan kan kita akan bisa, ketika kita pensiun nanti kita bisa mendapatkan penghargaan masa kerja gitu. Tapi kan kalau kita, karena kita pindah kita jadi nggak dapat penghargaan masa kerja. Ya itu juga harus dihitung tuh teman-teman kalau mau pindah, ini sih tips aja ya. Oke, kita fokus ke sini. Apa yang paling dibanggakan oleh teman-teman semuanya? Apa pencapaian? Misalnya, oh pencapaian paling besar teman-teman semuanya. Untuk menulis personal statement ini, meskipun cuma 1 sampai 2 kalimat, ini tuh jadi tempat orang untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau ini ibaratnya jatuh cinta pada kalimat pertama gitu dalam CV. Karena kebayang seorang recruiter itu akan menerima setumpuk. Kalau saya lihat kita di job street itu pelamar pekerjaan dalam satu posisi itu, apalagi posisi-posisi yang banyak pelamarnya, misalnya lulusan S1 ataupun teman-teman yang pekerjaan yang banyak sekali pelamarnya gitu, sampai ratusan sampai ribuan. Kebayang kalau misalnya sedangkan recruiter itu paling punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit, paling lama 1 jam untuk mereview banyak sekali lamaran. Nah, teman-teman semuanya bisa menjadikan teman-teman berbeda itu justru di 1 sampai 2 kalimat ini. Karena baru dia kalau udah jatuh cinta di sini, baru HR itu akan melihat ke bawahnya. Jadi gunakan ini sebagai tempat untuk membuat teman, sahabat-sahabat sekalian dicintai gitu, oh this is the one gitu. Nah, untuk tahunya ada beberapa riset yang perlu dilakukan. Yang pertama, coba tanya rekan-rekan kerja teman-teman semuanya, manajer, guru, akademik, misalnya rekan-rekan di kampus ataupun rekan-rekan di komunitas, teman-teman semuanya. Coba tanyakan, kira-kira dalam 3 kata saya itu siapa sih gitu. Nah, teman-teman bisa 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 tanyakan itu untuk sebagai bekal membentuk membentuk uh, personal statement ini. Nah, setelah selesai dengan personal statement, kita masuk ke key achievement. Di sini saya masukin 3 saja ya. Jadi minimal 3 saja, maksimal malah maksimal 3 saja yang dimasukkan. Karena CV itu jangan terlalu panjang. Idealnya 1 halaman. Kalau bisa padatkan, maksimal itu 2 halaman. Kalau terlalu panjang, saya pernah CV sampai 6 halaman waktu melamar sekitar tahun 2012, 10 tahun yang lalu. Karena kan emang ada banyak sekali referensi. Kalau dulu saya karena banyak sekali dan apakah efektif? Saya rasa kurang efektif juga ya. Pencapaian saya setiap hal apa. Cukup 3 saja yang paling berpengaruh gitu, yang paling menjadi alasan terbesar teman-teman semuanya. Yang mana 3 key achievement ini bisa menampilkan karakter teman-teman semuanya dan commercial value apa, benefit keuangan apa yang bisa teman-teman berikan untuk perusahaan. Misalnya karena saya di project improvement, ya
saya lihat improvement apa yang paling besar. Oh, misalnya saya bisa uh, apa uh, bisa memimpin 8 divisi gitu ya. Saya kemampuan leading saya ditunjukkan, terus saya bisa menunjukkan tentang bagaimana cara mencapai saving sampai 6,5 miliar gitu ya. Terus kita coba meng-saving 17% dari transportation time di produksi. Itu yang bisa jadi key achievement teman-teman semuanya. Nah, education, professional qualification, and further itu di key achievement. Jadi list 3 aja yang terbaik yang menurut teman-teman semua yang terbaik, dan coba dalam itu. Karena ini yang akan jadi biasa, yang ini juga akan ditanyakan nanti ketika interview. Biasanya yang akan ditanyakan itu pertama, please introduce yourself. Nah, nanti kalau mau pas interview ada beberapa tips lagi nih teman-teman. Terus yang ini juga key achievement ini sahabat semuanya. Sahabat semuanya, maaf ya kadang nyebut teman, kadang nyebut sahabat. Seharusnya saya masih membiasakan diri, jadi mudah-mudahan tetap nyaman ya kedengaran sama sahabat semuanya. Nah, baru kita menjelaskan tentang education, professional qualification, dan further training. Di sini masuk nih di work experience. Terserah mau mana dulu. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman, sudah berpengalaman, work experience duluan. Tapi kalau teman-teman baru lulus, di education dulu gitu. Jadi kalau teman-teman fresh grade, masukin education dulu. Tapi kalau teman-teman udah berpengalaman, work experience dulu. Karena saya pengalaman, saya masukinnya work experience dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman pendidikan, saya akan ke bawah dulu. Nah, itu tipsnya ya teman-teman. Jadi sahabat sekalian. Jadi kalau education, nah di bagian education ini, professional qualification, kalau misalnya teman-teman sahabat sekalian pernah ngambil apa sertifikasi profesional. Nah, um, urutkannya itu dari yang paling baru ya sahabat sekalian. Terus training di sini bisa dimasukin further trainingnya. Kalau ada professional qualification bisa dimasukkan. Misalnya kalau saya Six Sigma Green Belt misalnya, atau certified human management misalnya, atau certified apa sekarang kan banyak tuh CFA, CPA dan sebagainya. Nah, letakkan dari yang terbaru dulu gitu. Terus sebutkan juga profesional dan academic qualification-nya, kalau ada disebutkan dua-duanya. Terus masukkan juga soft skill dan training course yang sekiranya bisa memperkuat posisi sahabat-sahabat sekalian. Terus kadang tidak perlu terlalu detail ya, seperti misalnya level TOEFL-nya angkanya berapa, nilainya berapa gitu. Itu sih sahabat sekalian untuk bagian educational and professional further. uh, nah itu. Oke, kita coba lihat di sini ada apa lagi nih. Terus layoutnya, nah sahabat sekalian, untuk layout di sana coba gunakan bullet points gitu ya. Gunakan bullet points sehingga bisa lebih jelas gitu, sehingga akan lebih mudah ketika di scan, dibaca oleh recruiter. Terus sekarang kan udah ada juga tuh template yang kalau di internet itu, jadi kan kadang ada sekarang udah pakai AI ya, kalau CV itu. Jadi begitu diupload, dia akan ada mesin AI dulu di sorting sama mesin, baru nanti yang sudah di sorting sama AI ini yang akan dibaca oleh si recruiter. Nah sahabat sekalian, biasakan pakai bullet point gitu. Saya bener kan nih pakai bullet point seperti ini. Ini template dari Microsoft Word. Mungkin ada template, silakan searching di internet sih. Terus di setiap uh, di setiap bagiannya, ini khususnya di bagian ini ya, pengalaman. Nih di bagian poin-poinnya itu, gunakan jangan gunakan doing katanya, verbnya ya. Verbnya harus pakai jangan pakai I was gitu, jangan saya sudah atau saya sedang, cukup kata kerjanya aja di depannya. Terus kata kerja yang dipilih, kalau misalnya dalam bahasa Inggris, gunakan key action yang lebih exciting. Misalnya jangan, kalau memimpin jangan lead gitu, tapi lebih ke shared, coordinate, operated, planet. Nah ini teman-teman bisa, ini penting nih kalau misalnya mau menulis pengalaman, gunakan kata-kata ini nih. Jadi lebih exciting. Jadi instead of achieve, gunakan outperform, award, earned, demonstrated, surprised, dan sebagainya. Uh, Terus kalau manage it, instead of manage it, gunakan guided, motivated, inspired, enabled, facilitated, shaped, dan sebagainya. Terus di akhirnya, untuk memperkuat kata-kata teman-teman semuanya, karena ini kan lebih seperti tempat brosur gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu, di sana harus everything ya.
tanpa harus melebay-lebaykan, tapi harus bisa terlihat indah gitu ya, seperti penampilan kita lah. Nah, modify verbs-nya dengan adverbs, ditambahin adverbs, misalnya ditambah significantly, reliably, diligently, consistently, sehingga kata-kata sahabat semuanya di CV bisa lebih kuat gitu. Terus ditambahkan juga hal-hal yang lebih terukur, misalnya chaired manufacturing support division, artinya saya memimpin 3 departemen, terus took charge of operation cost saving of funds significantly, 5 billion IDR annually tiap tahunnya. Nah itu ditulis. Nah, ini untuk para fresh graduate, ini ada beberapa tips nih. Kalau misalnya fresh graduate, nah untuk fresh graduate, saya coba maximize lagi. Pertama, kalau misalnya mau kerja di bagian human research, jadi jangan lupa cari pengalaman yang meng-highlight bagiannya gitu. Kalau misalnya pernah intern gitu atau pernah belajar apa kursus, nah gunakan gunakan kata-kata yang lebih sesuai dengan posisi yang dilamar. Terus yang kedua, kalau misalnya internshipnya ada banyak berbagai industri, uh, judulnya ya lebih ke dinamain aja bagiannya sebagai professional work experience. Terus gimana kalau misalnya CV untuk kita nih yang apa yang pernah career break gitu ya. Jadi nggak apa-apa career break, misalnya pernah kuliah dulu nih 2 tahun atau 1 tahun sehingga tidak kerja, ya is okay gitu ya. Tambahkan di sana, disebutkan aja career breaknya seperti apa, terus dijelaskan kata-katanya kenapa, secara singkat, uh, kenapa pernah career break, atau misalnya di cover letter dituliskan. Terus jangan lupa untuk menambahkan training courses atau skill yang ditambahkan ketika career break tadi, sehingga bisa lebih bermanfaat gitu. Career breaknya bermanfaat untuk apa? Uh, Tidak ada yang benar ataupun salah pastinya untuk career break ya, tapi pastinya itu akan diperhatikan. Ya tidak bisa dipungkiri career break ini akan menjadi pertimbangan, sempat ada jeda dulu gitu ya, jeda karir dulu dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau misalnya mau menambahin interest di sana, pastikan interestnya itu nyambung gitu ya, relate sama sama pekerjaan yang dilamar. Terus pahami apa yang kira-kira dicari oleh yang apa yang recruiternya. Yang terakhir, reconcile again sebelum ditutup semuanya gitu ya. Apakah benar-benar relevan atau tidak. Jadi di-review lagi sebelum diposting apa yang akan teman-teman gunakan. Nah, itu teman-teman untuk tips CV. Teman lagi sahabat-sahabat sekalian, tips CV versi dari sumber training yang saya ikuti. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat sekalian. By the way, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jadi kira-kira yang mana? Apakah ini nyambung? Kira-kira mana yang bisa applicable untuk CV sahabat-sahabat sekalian? Terus apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Silahkan ditulis di kolom komentar dan saya akan sangat senang sekali kalau teman-teman mau berbagi juga. Um, Mari kita tepuk tangan dan ucapkan selamat. Terima kasih buat diri kita karena sudah belajar lagi satu hal yang baru pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.